Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlir raja. Bab mertelakan keutamaan Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pidungan rina wangine tanpa pidungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak dikatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista
ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa dinulis iku wajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedama minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah kang الفاتحة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الرجاء bab mertelakan keutamaane ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Bab menerangkan tentang keutamaan berharap kepada rahmat Allah. Qala dawu sapa Allah taala ikhbaran karena awe kabar anil abdi sanging kawula as-salihi kang saleh. Maksudnya abdus saleh itu ya orang mukmin. Orang mukmin pada zaman dahulu dari kaumnya Fir'aun. Wa ufawwidu amri ilallah wa ufawwidu lan masrakan ingsun amri ing perkara ingsun urusan ingsun ilallahi maring Allah. Innallaha sedene Allah iku basirun dat kang moho mirsani bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Fawaqahu mongko ngreksa Fawaqahu mongko ngreksahu ing mengkono abad sapa Allahu Gusti Allah ngreksa sayyiatima ing olone perkara makaru kang padha ngrekodaya mrekayasa sapa Fir'aun lan kaumi Fir'aun. Wa an Abi Hurairah lan den riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu an
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qanahu sudri Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Allah azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi. Ana utai ingsun iku inda dhanni abdi, ana sandinge penyonone kawula ingsun bi kelawan ingsun. Wa ana lan utawi ingsun iku mau sertane abdi haitsu yadhkuruni sekirane nyebut sapa abad ni ing ingsun. Haitsu yadhkuruni sekirane nyebut sapa abad ni ing ingsun. Wallahi demi Allah, lallahu yakti utai Allah iku afrahu luwe, lallahu yakti utai Allah itu iku afrahu luwe bunga, luwe ridho bitaubati abdihi kelawan taubati kawulani Allah. Ndiyo min ahadikum saking salah suci sira kabeh, yajidu kang nemu sapa ahad dhalatahu ing bondo ilangi ahad, nemu bil falati ing dalem ora-ora. Wa man daisabani wong iku taqarraba gawe keparek sapa man ilayya maring ingsun shibran ing sakilan, taqarrabtu mongko gawe parek ingsun ilaihi maring abad dziraan ing sak dzira. Wa man daisabani wong iku taqarraba gawe keparek sapa man ilayya maring ingsun dziraan ing sak dzira, taqarrabtu mongko marek ingsun ilahi maring abad baan ing sak depo. Wa idza aqbala lan nalikane madhep sapa abad ilayya maring ingsun yamsi hari lumaku sapa abad, aqbaltu mongko madhep ingsun ilahi maring abad uharwilu hale ganjangan, ganjangan itu aki-aki cepet-cepet sapa ingsun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Gusti Allah menyatakan ya, ana inda dhanni abdi bi. Saya Allah ya. Allah berfirman, saya ini tergantung husnudzon ya. Husnudzon atau baiknya harapan seseorang dengan saya. Artinya siapa orang menyangka baik pada Allah, ya Allah baik kepada dia. Ana inda dhanni abdi. Allah itu seperti apa yang kamu gambarkan. Kalau kamu menggambarkan Allah itu zat yang maha pemurah, pemaaf, ya seperti itulah Allah ya. Artinya kamu harus husnudzon. Kamu harus berbaik sangka kepada Allah ya. Gusti Allah itu seperti apa yang kamu kira dalam kebaikannya. Kalau kamu meyakini Allah itu mendengar doamu, memang Allah akan mendengar. Makanya orang ini harus punya perasaan yang baik kepada Allah ya. Bahwa Allah maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang ya. Seperti itu Allah. Kalau kamu bersangka baik kepada Allah, seperti itulah Allah ya. Jangan sampai kamu tidak bersangka baik pada Gusti Allah ya. Jangan sampai kita itu suudzon ya. Dongo terus Gusti Allah kerungu apa orang. Yo gak direken tenan karena kamu suudzon pada Gusti Allah. Kamu harus husnudzon kepada Allah ya. Jangan sekali-kali kamu berprasangka buruk kepada Gusti Allah. Setiap saat
Hendaknya kita itu merasa Allah itu baik, Allah itu mendengar, Allah melihat. Optimisme kita harus selalu ada kepada Allah, bahwa Allah itu maha tahu. Apa yang kita inginkan Allah itu tahu. Seperti itulah Allah akan memperlakukan kita. Wa ana ma'u haitsu yadhkuruni. Aku itu selalu bersama hambaku selama dia ingin eling ingat kepada saya. Makanya perbanyak zikir kepada Allah. Jangan lepas zikir la ilaha illallah. Sebab Allah melihat kita, Allah bersama kita. Kalau kamu selalu ingat Allah, Allah selalu mengingat kamu, ya. Kita ini karena merasa jauh dari Allah, ya Allah menjadi jauh dari kita. Kalau kita dekat, Allah itu dekat, ya. Dan Allah itu senang. Wallahi, demi Allah, lallah afrahu bitaubati ibadihi. Allah itu sangat ridho dengan taubatnya seseorang. Kalau kita ini berbuat salah lalu bertaubat, itu Allah senang, ya. Min ahadikum yajidu dhalatahu bil falah. Allah itu, ini hanya gambaran. Kanjeng Nabi memberi contoh. Kita itu kalau kehilangan sesuatu, umpamanya kehilangan sepeda motor, nang pasar sepeda motor hilang, terus ketemu kayak pinggir kali. Ketika kamu menemukan sesuatu yang hilang, kamu pasti menjadi senang. Sesuatu yang hilang ketemu, itu menjadi sangat menyenangkan. Allah itu ibaratnya seperti itu. Bukan berarti Allah menjadi senang, menjadi sedih. Tidak. Ini hanya gambaran untuk memudahkan kita memahami. Allah itu ridho, senang kalau kita itu bertaubat. Sebagaimana kita senang kalau kita ini menemukan sesuatu yang hilang. Kalau kita menemukan sesuatu yang hilang, pasti kita menjadi senang. Gusti Allah sangat senang kita mau berbuat jahat atau berbuat dosa lalu ingat kepada Allah, ya. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa orang berbuat kebaikan mendekat kepada Allah satu kilan insya Allah, maka Allah lebih dekat lagi sa'zira. Artinya Allah lebih dekat. Siapa mendekat pada Allah, Allah lebih dekat lagi. Allah akan lebih dekat kalau kita semakin berdekat. Semakin dekat Allah semakin dekat. Kalau kamu berjalan seakan-akan Allah berlari, tapi bukan berarti Allah lari-lari. Ini hanya untuk memahamkan. Kalau kamu mendekat pada Allah dengan berjalan, Allah akan seperti berlari. Bukan berarti Allah berlari, ya. Ini hanyalah Nabi mencontohkan supaya kamu itu paham. Kamu mendekat segini, Allah mendekat segini. Maksudnya Allah lebih cepat lagi. Tidak ada kesia-siaan kalau kamu mendekat pada Gusti Allah. Dan tidak ada kata terlambat. Kapanpun, ya, selalu ada waktu untuk Allah. Jangan pernah merasa terlambat. Waruya dan riwayatkan fi sahihaini dalam kitab Sahih luru, maksudnya Sahih Bukhari Muslim. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Wa ana uta ingsun iku ma'ahu satlane Allah, ma'ahu satlane abad. Hina yadhkuruni nalikane eling, nalikane nyebut sapa abad ni ing ingsun. Saya selalu bersama dia, hambaku, ketika dia ingat kepadaku, ya. Makanya zikir ini penting, ya. Jangan meremehkan zikir, jangan meremehkan wiritan.
Sebab orang mau wiritan, orang mau zikir, itu berarti sudah dapat petunjuk dari Gusti Allah. Kalau tidak digerakkan hatinya oleh Allah, orang tidak mau berzikir. Makanya jangan meremehkan zikir. Wa fi hadir riwayah haitsu ta makna haitsu lafaz haitsu bisa kilahuma ta karone hina lan haitsu niku iku sahihun sahih. Ada yang mengatakan lafadznya hina yadhkuruni, ada redaksi mengatakan haitsu yadhkuruni. Wa an Jabirin, dan diwatakan saking sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sahabat Jabir iku sami angrungu sapa Jabir an-nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla ya mautihi ing dalam sadurunge setone Kanjeng Nabi. Sahabat Jabir bin Abdullah mendengarkan sesuatu dari Nabi sebelum beliau meninggal. Bisalasati ayamin kalawan telung dino, artinya detik-detik menjelang wafatnya Kanjeng Nabi. Itu sahabat Jabir mendengar wasiat dari Kanjeng Nabi. Yaqulu dawu sapa Kanjeng Nabi, la yamutanna ahadukum, la yamutanna ojo mati temenan sapa ahadukum salah suci sira kabeh, illa wa huwa angin utawi mengkono ahad iku yuhsinu bagusaken sapa ahad adzanna ing penyono billahi kelawan Allah azza wa jalla. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan tidak husnudzon kepada Gusti Allah. Ini wasiatnya Kanjeng Nabi. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mati dalam keadaan tidak husnudzon, tidak berbaik sangka kepada Gusti Allah. Ya. Kalau kamu tidak berbaik sangka pada Allah, rugi. Jadi Allah itu sesuai yang kamu sangka. Kalau kamu husnudzon, kamu merasa Allah itu dekat, dia memang dekat. Kalau kamu merasa Allah itu baik, Allah pasti baik. Jadi jangan sekali-kali kamu suudzon pada Gusti Allah. Jangan sekali-kali suudzon. Jangan merasa Allah itu ada apa enggak sih? Jangan sekali-kali kamu merasa jangan-jangan Allah itu enggak dengar. Kalau kamu tidak husnudzon kepada Allah, ya seperti itulah yang terjadi. Makanya hidup ini harus selalu optimis. Hidup harus selalu kita merasa yakin bahwa kita sedang bersama dengan Gusti Allah. Optimisme ini harus selalu ada. Dalam situasi seperti apapun, dalam kesulitan, dalam kesedihan, selalulah kamu husnudzon. Allah melihat saya, Allah menolong saya, Allah mengasihi saya. Itu harus ada di dalam hatimu. Dan Allah akan seperti itu, ya. Kalau kamu husnudzon kepada Allah, maka itu akan kamu temukan terjadi, ya. Jadi kalau kamu percaya Allah pasti bisa, Allah pasti menolong saya, Allah pasti melindungi saya, kamu harus husnudzon, ya. Jangan sekali-kali kamu punya perasaan Allah gak ngereken. Jangan. Yo gak direken tenan kan. Jadi kamu harus selalu merasa yakin Allah bersama saya, Allah melindungi saya, Allah melihat saya, Allah menolong saya, ya. Selalu kamu berpikir optimis, sugesti, ya. Di hatimu harus selalu kamu hidupkan rasa optimisme. Kamu harus mensugesti dirimu bahwa kamu pasti sukses, saya pasti bisa, Allah menolong saya, Allah melindungi saya, Allah melihat saya, ya. Terus tekankan sugesti di hatimu, itu akan terjadi.
Kalau kamu husnudzon pada Allah, Allah akan kamu temukan seperti yang kamu kira itu. Ya. Kalau kamu yakini Allah melihat saya, betul Allah melihat kamu. Allah pasti menolongi saya, kamu pasti ditolong oleh Allah. Ya. Jadi di hati kita ini jangan ada sedikit pun keraguan kepada Gusti Allah. Harus selalu kita mempunyai sifat optimis. Kalaupun kita sedih, kalaupun kita sakit, katakan, ya Allah saya sakit, Engkau maha penyembuh. Ya. Tidak harus bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia bisa kamu katakan, sugestikan, ya Allah Engkau mendengar doaku, ya Allah Engkau melihat kesulitanku, ya Allah Engkau sayang kepada kami. Seperti itu. Jangan sekali-kali kamu merasa Gusti Allah itu jauh atau tidak merahmati kamu. Jangan suudzon pada Gusti Allah. Ini harus selalu ada supaya hidup kita ini kuat ya. Kalau kita berlindung pada Allah, hidup ini kuat. Hati kita harus yakin perjuangan ini akan ditolong oleh Allah. Pekerjaan saya ini dimudahkan oleh Allah. Cita-cita saya ini dikabulkan oleh Allah ya. Selalu sugestikan Allah itu menolong kamu, maka kamu akan menerima kenyataan seperti itu ya. Jangan sekali-kali kamu suudzon kepada Gusti Allah. Ini pikiran ini harus dibangun ya. Mental ini harus dibangun. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu harus optimis. Ini saya akan sukses. Sekolah ini saya pasti lulus, Allah menolong saya. Pekerjaan ini akan berhasil, Allah bersama saya. Begitu. Sugestikan kekuatan Allah dalam dirimu, supaya kamu menjadi kuat. Saya tidak takut, saya bersama Allah ya. Harus ada ini, supaya kita ini tidak menjadi hancur. Kalau kamu merasa, wah saya takut, wah saya sendiri, ya hancur kamu. Tapi kalau kamu bilang, saya bersama Allah, saya dibantu Allah, saya ditolong Allah, saya dijaga Allah. Kalau kamu merasa itu ada di jiwamu, kamu pasti kuat ya. Optimis ya. Semua yang kita inginkan pasti ditolong oleh Gusti Allah ya. Jangan sekali-kali meremehkan kehadiran Allah. Itu rugi ya. Kalau kamu tidak bersandar pada Allah, hidupmu pasti lemah ya. Karena Allah lah sumber kekuatan kita. Riwayat Muslim. Wa an Anas lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu ngurungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sinten Gusti Allah. Ini hadis qudsi. Qala dawu sapa Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka sudri sira iku ma ta'audani, iku ma ta'audani, semangsane ndonga sirani ing ingsun, warau jautani lan ngarep-ngarep sirani ing ingsun, ghafartu moko ngapura ingsun laka maring sira alama ing atase perkara dosa kana kang ana apa ma iku mingka saking sira wala ubali lan ora merduli sapa ingsun. Allah mengatakan, wahai hambaku, selama kamu masih berharap kepadaku, selama kamu masih mohon kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu, aku akan turuti keinginanmu, wala ubali, dan saya tidak peduli dosamu seperti apa, saya nggak peduli. Luar biasa ini. Allah sudah menjamin, selama hatimu masih ada harapan kepada Allah, selama hatimu masih meyakini kekuatan Allah, Allah akan menolong kamu. Dan Allah tidak peduli kamu salah, kamu dosa apapun, Allah tidak peduli. Artinya Gusti Allah itu sedemikian murahnya. Kalau kita kan ada orang jahat ya, mau minta tolong, ngapain? Kita kan masih hitung-hitungan. Gusti Allah tidak hitung-hitungan. Gusti Allah tidak pendendam. Jangan kau pikir Allah pendendam. Oh jauh.
Allah itu zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Jangan mengira Allah itu terus tidak akan memberi dirimu. Yakin. Allah sudah mengatakan wala ubali, saya tidak peduli. Maksudnya saya tidak peduli dosa-dosamu, salah-salahmu, ya. Walaupun kamu penuh dosa, saya tetap mau mendengarkanmu. Gitu loh. Allah tidak membenci kamu, ya. Walaupun kamu berbuat dosa, selama kamu masih mau minta ampun pada Gusti Allah, selama kamu masih meyakini Allah itu Tuhan, selama kamu masih minta maaf, Allah tidak peduli. Artinya Allah tidak mendendam, Allah tidak membenci siapapun, dosanya apapun, Allah masih mau menerima, melindunginya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat lamun tumeka apa dzunubuka pira-pira dosa sira, anana samai ing megoni langit, di atas awan. Seandainya dosamu itu setinggi awan, ya, full dosa. Tsumastaghfartani, nuli jaluk ngapura sironi ing ingsun, ghafartu moko ngapura ingsun laka maring sira, wala ubali lan ora merduli sapa ingsun. Coba ini dengarkan, Allah sudah berjanji seandainya dosamu setinggi langit, saking banyaknya, tapi kamu mau minta ampun, saya ampuni, saya tidak peduli. Redaksinya ini gawat nih. Wala ubali, saya tidak peduli. Artinya wis gak tak hitung, ya. Ampunan Allah ini tidak terbatas. Berapapun dosa yang kamu lakukan, kalau kamu mau minta maaf padaku, kata Allah, saya tidak peduli, saya ampuni semua, ya. Maksudnya saya tidak peduli itu tidak peduli berapapun banyaknya dosa apapun yang kamu lakukan. Kalau kamu mau minta maaf, saya ampuni, saya tidak peduli. Maksudnya saya tidak peduli banyaknya itu. Bukan berarti saya nggak ngereken. Diampuni semua dan tidak dihitung seberapapun. Kalau kita kan masih hitungan toh. Orang punya utang 1.000, ya wis tak 10.000, ya 10 juta, kan kita kan masih hitung toh, 10 juta. Allah tidak. Allah tidak hitung-hitung seperti itu. Artinya kecil besar dosa itu semua dijamin. Kalau mau minta maaf pasti diampuni oleh Gusti Allah. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kita-kita ini yang pendendam. Kita-kita yang masih hitung-hitungan. Kalau Allah tidak. Gusti Allah tidak pendendam. Berapapun dosa kita, segede apapun kesalahan kita, kalau kita minta ampun, pasti akan diampuni oleh Gusti Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka sira iku lau ataitani, lamun teko sirani ing ingsun bi qirabil ardi, kelawan sak kebae bumi. Apane khotoya piro-piro kesalahan nih? Allah mengatakan seandainya kamu datang dengan dosa sepenuh bumi. Oh berapa sepenuh bumi? Bumi yang dengan penuh gunung-gunung ini. Seandainya dosamu sebesar ini, sebesar bumi ini, ya. Tsumala kaitani nuli tetemu sirani ing ingsun, la tusyriku hali ora nyekutoaken sira. Bi kelawan ingsun syai'an ing suci-wici, la ataituka mongko yekti nekani ingsun ka ing sira bi qarabiha lan sak kebae arat apane maghfiratan pengapurane. Kalau kamu datang dengan sepenuh bumi dosa-dosamu, selama kamu tidak musyrik, selama kamu bertemu Allah dalam keadaan iman, maka Allah menjamin la ataituka biqarabiha maghfiratan, aku akan datang dengan sepenuh bumi ampunan.
Artinya dosa sakbeke bumi rek. Enggak tanggung-tanggung. Sebesar gunung Himalaya, gunung Semeru, gunung apapun. Sakbeke donya niki. Seandainya orang itu dosanya sepenuh bumi, selama dia masih punya iman, selama di hatinya masih ada tauhid, ya, selama di hatinya tidak menyekutukan Allah, maka Allah masih sanggup mengampuni dia dengan sepenuh langit dan bumi. Jadi tidak ada kata putus asa, ya. Jangan ada orang merasa putus asa dari ampunannya Gusti Allah. Sudahlah, para pelacur, para pencuri, para apapun pendosa-pendosa, jangan pernah lari dari mohon ampun pada Gusti Allah. Selama kamu masih meyakini Allah itu Tuhan, selama kamu tidak musyrik, sebesar apapun dosamu pasti diampuni oleh Gusti Allah. Tetapi bukan berarti kamu boleh sembrono. Wis kalau begitu saya dosa-dosa aja, nanti tak tobat. Ini bahaya. Sebab belum tentu kamu taubat sebelum terlambat. Bisa jadi kamu belum taubat sudah mati. Nah itulah resiko terbesar. Makanya jangan menunda taubat. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, sehitam apapun masa lalumu, masa depanmu masih terang. Jangan kamu dibebani oleh masa lalu, ya. Biar masa lalumu gelap, masa lalumu jelek, hari ini berubahlah jadi baik, ya. Harus yang tambeng-tambeng itu berubahlah jadi baik, ya. Yang kemarin bolos-bolos, itu adalah bolos itu. Berhentilah bolos, ya. Kamu harus merubah hidupmu. Kamu harus mengubah masa depanmu, ya. Yang kemarin nakal, yang kemarin bolos, yang sering gak ngaji, berubahlah, ya. Masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, ya. Yang sekarang masih berbuat dosa, yang sekarang masih maksiat, berhentilah, ya. Segera taubat. Jangan menunda-nunda taubat. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita diberi waktu oleh Gusti Allah. Jangan menunda-nunda taubat, ya. Jangan menunda berbuat baik. Kalau kamu hari ini belum baik, masih suka bolos, kok sopo pojokan. Setiap hari di absen. Jangan bolos. Semuanya, ya. Kamu harus berubah, ya. Tidak boleh ada orang merasa wis kadung. Tidak ada kata terlambat, ya. Selama kamu masih punya kesadaran, berubahlah. Tidak peduli seberapa jauh kamu salah melangkah, balik kanan, ya. Putar haluan. Sing beling-beling itu putar haluan, ya. Berubahlah sebelum kamu betul-betul terlambat. Kita ini masih diberi waktu oleh Allah. Jangan pernah meremehkan luasnya ampunan Gusti Allah. Ini hadis hasan riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Qalu ananus sama bi fathil ain kan fathai ain kila den dawaken wa utai maknane ananus sama iku ma perkara ana kang pertelo apa ma laka maring sira minha saking mengkono sama ai dhahara tegese pertelo apa ma idza rafa'na nalikane ngangkat sira saka ing sira-sira wa lan den dawaken wa utai maknane ananus sama iku as-sahabu meko-meko wa qurabul ardi te maknane qurabul ardi bidomil qafi lan domai qaf wa qilan dawakan apa bikasriya lan kasrai qaf. Ada yang baca wa qirabi, ada yang baca wa qurabu. Wa dhammu te dhamma qaf iku as-sahih sahih wa asyharu lan wa masyhur.
Wa wa te maknane mengkono qurabul ard iku ma perkara yuqaribu kang ngebak-ngebaki apa ma mil'aha ing sak kebake mengkono ardun. Wallahu alam. Ya. Jadi ini hadis yang sangat menggembirakan. Ini hadis yang harus menumbuhkan sikap kita menjadi optimis pada Gusti Allah. Optimislah, taruhlah harapan besar bahwa Allah mendengar, bahwa Allah melihat, bahwa Allah menolong. Ya. Hendaknya kita semua punya optimisme, punya harapan kepada rahmatnya Gusti Allah. Jangan sekali-kali hidup ini merasa jauh dari Allah. Ya. Allah sesuai apa yang kamu duga. Kalau kamu husnudzon kepada Allah, seperti itulah Allah akan kau dapatkan. Ya. Kalau kamu yakin Allah menolongmu, Allah akan menolongmu. Kalau kamu yakin Allah bersamamu, Dia pasti bersamamu. Kalau kamu yakin Allah menyembuhkan kamu, pasti kamu sembuh. Ya. Ini harus ada sugesti. Kamu sakit, sugestikan di hatimu, ya Allah, saya sakit, Engkau maha sembuh, Engkau maha kuat, Engkau yang memberi sehat, sembuhkan saya. Optimis, ya, harus optimis. Ini akan lebih bermanfaat dari banyak obat. Ya. Hidup optimis, ini obat. Ya. Orang-orang yang membangun optimisme dalam kesulitan, dia pasti mendapatkan jalan keluar. Kalau kamu sedih, ya sudah, Allah, saya sedih. Ya Allah, Engkau mendengar doaku. Kamu harus berdoa itu yakin Allah itu ada di sampingmu. Ya Allah, Engkau mendengar doaku. Ya Allah, Engkau melihat keadaanku. Ya Allah, Engkau mengetahui keadaanku. Jadi kamu harus katakan Allah itu ada di sampingmu. Ya. Kamu harus yakin husnudzon. Ya. Berbaik sangkalah kepada Gusti Allah. Seperti itu akan terjadi. Ya. Kalau kamu yakin, sugesti. Sekarang kamu sakit, katakan, ya Allah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan penyakit, Engkau yang memberi sembuh. Ya Allah, dengarkan doa saya. Aku mohon sembuh. Sembuh, ya, sembuh. Harus ada sugesti. Tapi kalau sudah kamu merasa, aku islohoro isbabais, lo ya mati tenan kan. Kamu harus punya harapan. Saya sakit, Engkau maha menyembuhkan, ya Allah. Jadi bangun optimisme hidup ini. Saya melarat, saya susah, Engkau maha kuat, ya Allah. Kuatkan saya. Ya Allah, saya tahu Engkau maha kuat. Ya Allah, saya yakin Engkau maha mendengar. Gitu loh. Keyakinan ini harus ada. Dungo sing mantep ngono lho rek. Kalau kamu yakin akan terjadi, ya. Keyakinan ini yang harus dibangun. Tapi kalau kamu wis gak yakin, ya wis kah dikai, ya wis gak dikai, ya wis gak dikai tenan, enggak tenan. Jadi kalau kamu meminta pada Allah, harus diimbangi rasa optimis. Ya Allah, Engkau mendengar doaku. Ya Allah, Engkau melihat aku. Ya Allah, Engkau menolong aku. Begitu loh. Bahasa Indonesia gak apa-apa, daripada bahasa Arab gak paham. Sugestikan setiap hari. Kamu sekarang menghafal Al-Quran. Ya Allah, Engkau memudahkan. Ya Allah, mudahkan saya. Engkau melihat saya. Jadi kamu harus meyakini Allah itu melihat kamu. Allah menolong kamu. Allah menguatkan kamu. Allah memberi kamu. Yakin ya. Sing yakin ya. Sing penting yakin ya. Husnudzon kepada Gusti Allah. Kalau kamu meyakini kekuatan Allah, kamu pasti kuat ya. Kalau kamu sakit, yakinlah Allah yang menyembuhkan. Terus, ya Allah, sembuhkan saya. Engkau melihat saya. Engkau mendengar apa yang aku katakan ya. Yakin, ini harus ada sugesti ini. Doa-doa itu menjadi kuat kalau kita yakin. Lelek kon ndonga mek ngelamun, ya susah, tidak ditembus. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Allah tidak mendengar doa yang dilakukan dari hati yang tidak serius, yang main-main. Jangan begitu. Doa yang mantap. Ya Allah, kuatkan saya. Ya Allah, sembuhkan saya.
Ya Allah, beri kekayaan saya. Ya Allah, ngono sing yakin ya. Mudahkan. Saya yakin ini mudah. Saya yakin engkau membantu saya. Saya yakin engkau mendengar. Ngono lho, sing yakin ya. Keyakinanmu ini yang akan membuat kamu kuat ya. Ini alhamdulillah saya sendiri mensugestikan begitu. Lek enggak rek, waduh ya berat. Coba kita bangun pesantren ini berapa miliar ini. Duit sopo? Saya enggak pernah narik sumbangan. Saya enggak pernah minta wali santri. Tapi saya selalu optimis, yakin saya. Yakin Allah Maha Kuat. Yakin Allah kaya. Yakin Allah menolong saya. Dan itu kenyataannya ya. Kalau kamu yakin Allah menolong kamu, pasti Dia menolong kamu ya. Ini jelas hadisnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dugaan hambaku kepadaku ya. Kalau kamu menyangka, kalau kamu meyakini Allah itu baik, Dia Maha baik. Kalau kamu meyakini Allah menolong kamu, Dia nolong kamu. Ini keyakinan ini harus kuat ya. Mata batinmu ini harus kuat. Keyakinanmu ini yang menjadi mata hatimu ya. Kalau keyakinanmu semakin kuat, penglihatanmu semakin tajam. Saya merasakan ini sugesti yang paling besar ya. Alhamdulillah. Ya contohnya loh, kita ini setiap tahun bangun terus, tidak pernah minta-minta. Allah memberi. Ada aja orang mengirimi saya, ada orang yang menolong ya. Itu kekuatan siapa? Kekuatan Allah, bukan kekuatan saya. Tiba-tiba kemarin itu ada orang kirim beras 1 ton. Saya tidak tahu. Moro-moro tek kalau beras. Allah memberi. Jangan khawatir ya. Kalau kamu yakin bersama Allah, kamu pasti kuat ya. PPKM sekarang kan PPKM ini menutup jalan, tapi tidak menutup jalan rezeki. Jalan raya ditutup, kamu sekarang kemana-mana disekat. Tapi jalan rezeki itu datang dari Gusti Allah. PPKM hanya bisa menutup jalan raya, tidak akan menutup jalan rezeki. Kalau kamu yakin, istasing yakin ya. Ini kunci keberhasilannya. Kalau kamu optimis, hidupmu kuat. Tapi kalau kamu sudah melihat sisinya lemahnya, aduh berat, aduh repot, ya repot tenan. Ojo ndelok repote, kuat saya kuat gitu loh. Wah sulit, ya sulit. Kamu merasa sulit, jangan merasa sulit ya. Orang lain bisa, kamu bisa gitu. Tidak sulit, mudah. Optimis, mudah. Allah menolong saya. Begitu. Optimis, kerja gampang wis, Allah menolong saya. Gampang tenan. Lakon sing kait nyambut gawe, waduh susah ini. Ya susah tenan, dong. Kamu sudah suudzon no. Wah, berat ini, berat tenan. Jangan katakan berat, jangan katakan susah. Ini mudah. Ini bisa. Allah yang menolong saya. Pasti bisa ya. Jangan pernah meragukan kekuatan Gusti Allah. Yakin ya. Ini akan menguatkan hidup kita. Hari ini kalau kita meyakini akal pikiran, gak nutut ya. Semuanya sulit PPKM ini. Sampai orang-orang menjadi pesimis. PPKM pelan-pelan kita mati. Orang saking sumpek gitu. Jangan sumpek ya. Jangan sedih, kita masih punya Gusti Allah. Ini yang harus jadi spirit kita. Sesulit apapun hidup, 1000 masalah, 1 Gusti Allah. Yakinkan itu. Zikir la ilaha illallah 1001 kali. Yakini 1000 masalah, 1 solusi, yaitu Gusti Allah. Muka-muka semuanya ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.